sehingga ketika acara TV dikemas dengan kesesuaian budaya di kita, maka lebih mudah masuk ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Beta Terapi. Hari ini berkesempatan langsung berbincang-bincang dengan sang master hipnosis, sang masternya hipnoterapi dari Banyumas, khususnya daerah Purwokerto itu yang paling dekat. Kalau jenengan mau di sini ya bisa, nanti kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol soal hipnosis, hipnoterapi dan yang lain-lain. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu pantengin videonya kita yang baru-baru. Jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama video-video kita. Ya, kita langsung saja nanya-nanya nih sama sang masternya hipnosis dari Banyumas nih. Sebenarnya gimana sih hipnosis itu? Apa sih hipnosis itu? Bedanya sama hipnotis apa? Sama yang lain-lain? Bisa nanti kita korek-korek informasinya biar kita juga bisa menghipnotis orang. Siapa tahu bisa tuh hipnotis teman kita yang misalnya nanti kita hipnotis biar dompetnya kita ambil, tapi jangan dicontoh, itu hal yang buruk ya, jangan dicontoh. Oke? Buat naktir nggak apa-apa. Buat naktir dia sendiri nggak apa-apa itu. Oke? Ya Pak Beta, selamat pagi, gimana? Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, lagi bisa kesempatan ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, harus bisa ya. Soalnya kemarin kayaknya ini terinspirasi dari Mas Ilyas sudah praktek ya, baru kali kelas langsung menghipnosis klien, dan kayaknya kemarin berhasil ya. Cepet ya berhasil ya. Makanya langsung nanya-nanya. Sama Mas Sofi juga kan kemarin sempat dihipnotis juga tuh. Jadi tuh rasa di hati tuh, sebenarnya bisa lebih nggak sih cara hipnosis itu, bisa nggak sih lebih dalam lagi menghipnosis seseorang gitu. Nah sebelumnya saya mau nanya nih Pak. Iya. Hipnosis sih sebenarnya apa dan gimana? Baik Mas Ilyas, jadi di balik fenomena yang sekarang sedang naik lagi ya, kayaknya lagi Ya, lagi ramai banget nih. karena mungkin sudah mulai terbuka juga masyarakat bahwa ada, dulu kan orang beranggapan kalau hipnosis itu kan magic ya, makanya jin gitu ya, makanya mantra-mantra, terus selalu dikaitkan dengan kejahatan. Padahal pelaku kejahatan itu adalah oknum ya, oknum seperti orang-orang di luar sana, di profesi-profesi yang ada di sana, yang ada di luar sana juga sama. Ketika seorang misalnya profesi X nih yang harusnya positif, tapi ada oknum yang memanfaatkan sehingga menjadi negatif. Nah, sehingga ini hipnosis juga salah satunya yang menjadi korban ya, korban oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan dengan hipnosis ya, ataupun mirip hipnosis ya. Sebetulnya mereka juga belum tentu belajar hipnosis ya. Mungkin murni kejahatannya mereka. Cuma kadang orang latah mengatakan bahwa itu adalah hipnosis, atau orang yang tertipu mengatakan karena dia nggak mau kan dikatain kamu tertipu gitu ya. Jadi lebih aman, lebih menyelamatkan dirinya si korban ini dengan mengatakan saya terhipnotis gitu. Padahal tertipu gitu. Ya, padahal karena orang awam taunya hipnosis itu ya hipnotis. Nah, gitu. Saya sendiri pun sebelum ikut latihan, sebelum ikut jenengan, taunya hipnotis ya hipnotis, nggak ada yang hipnosis lah, apalah, dan yang lain-lain itu. Baik, saya jelaskan ya. Sebetulnya gini Mas, hipnosis itu sama hipnotis itu hanya beda antara yang melakukan dengan proses. Jadi kalau hipnotis itu orang yang melakukan, ya. Kalau hipnosis itu proses melakukannya. Ya, jadi orang seringnya menyebutnya hipnotis. Padahal hipnotis itu orangnya. Contohnya dentis. Dentis kan dokter gigi ya. Gitu. Kalau
hipnotis itu praktisi hipnosis. Jadi ada tambahan tis-tisnya ya, kayak internis ya, terus farmasis ya, itu ada tambahan tis-tisnya. Tis-tisnya itu adalah menyebut orangnya, subjeknya yang melakukannya, profesinya gitu. Berarti secara teori hipnotis itu kitanya sendiri ya? Iya. Kemarin Mas Ilyas berhasil menghipnosis klien. Berarti Mas Ilyas namanya seorang hipnotis. Iya. Berarti kalau misalkan nih Mas Oki ini pasien. Ini saya ngomong terus dikasih Mas Oki bahwa Mas Oki ini bla 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 bla. Berarti ini saya sedang melakukan proses hipnosisnya ya. Bukan kita yang lagi menghipnotis gitu kan. Mas Ilyasnya yang hipnotis. Iya, saya menghipnotis tapi dengan cara hipnosis. Oh iya. Berarti bisa dibedain ya teman-teman antara hipnotis sama hipnosis itu beda ya Mas Oki ya. Kalau hipnotis itu kitanya, tapi kalau hipnosis itu caranya. Proses ya. Proses melakukan. Atau kegiatannya ya, lebih tepatnya kegiatannya. Itu ya teman-teman bedanya hipnosis sama hipnotis. Terus kalau mau belajar nih, misal Mas Oki ini belum tahu nih, belum tahu antara hipnotis, saya pun juga nggak tahu hipnotis sama hipnosis. Kalau mau belajar bisa nggak sih sebenarnya secara orang awam ya Mas ya? Kita kan orang awam nih di dunia hipnosis ya. Mau belajar nih bisa nggak? Jadi kebanyakan orang berpersepsi bahwa belajar hipnosis itu harus menggunakan ritual-ritual. Ada juga yang mengatakan harus berbakat. Ya tahunya kita kan juga misal saya mau hipnotis, itu hipnotis, itu pakai setan tuh, pakai jin. Dan saya pakai jin ini, celana jin. Celana kan ya, pakai celana di sini ada jin apa gitu. Iya, celana. Oh celana ya. Ini celana. Kaosnya belum jin kan kaosnya. Kaosnya jin. Tapi celana jin. Gitu. Jadi setiap orang bisa belajar hipnosis ya, sebuah proses bagaimana membantu seorang fokus pada kesadaran. Jadi sebetulnya hipnosis adalah satu proses memfasilitasi orang Mas, supaya orang itu terfokus pada satu kesadaran yang penuh, satu kesadaran yang full ya, sehingga dia berada pada gelombang alfa theta ya, yang dimana ketika orang berada pada gelombang tersebut, orang itu lebih mudah menerima ya. Kata kuncinya orang itu pada saat berada pada kondisi terhipnosis atau kondisi hipnosa, itu orang itu lebih cenderung mudah menerima informasi yang diberikan, sehingga ketika orang dihipnosis terus dia bisa masuk dalam kondisi hipnosa itu tadi, dia bisa tadi tanpa penolakan ya menerima sugesti yang diarahkan oleh seorang hipnotis. Nah, siapapun pasti bisa belajar, karena ini kita belajar keterampilan bagaimana cara kita berkomunikasi ya dengan orang lain dengan teknik khusus ya, teknik khusus ya. Ini saya bilang teknik khusus karena apa? Karena komunikasinya berbeda dengan komunikasi pikiran saja. Seperti itu. Nah, artinya semua proses hipnosis ya, keilmuan hipnosis itu sangat mudah dipelajari, sangat alamiah ya, tidak ada rapalan-rapalannya. Ya, berarti itu dari dalam diri kita sendiri sebenarnya sudah bisa ya, tanpa harus seperti dengan belajar naik sepeda, belajar nyetir mobil kayak gitu, sama saja gitu. Berarti nggak harus yang pakai jin lah, pakai apa itu nggak perlu jadi ya, itu malah bukan hipnosis namanya, malah sesat jadinya. Sesat sebenarnya. Malah metafisikal, seolah alam gaib. Ya memang ini pengaruh dari tontonan di TV ya, yang memang kemasannya waktu itu seperti itu ya, seolah gaib. Memang itu kan salah satu daya tarik ya, karena budaya di negara kita kan budaya Jawa ya, budaya Indonesianya, budaya timurnya, adat-adatnya masih kental ya, sehingga ketika acara TV dikemas dengan kesesuaian budaya di kita, maka lebih mudah
masuk ya. Ya kalau TV kan mencari hal yang sensasional, mencari hal yang menarik bagi kita penontonnya, sehingga kemasannya seperti itu. Nah setelah sekian lama ya, sekian waktu ya, akhirnya orang pada belajar ya dengan mudah, dan semua orang bisa belajar dengan kelas, dengan teori. Kalau di lembaga kami kita ada teorinya dulu Mas, jadi kita harus belajar bagaimana konsepnya sehingga punya fondasi yang kuat. Setelah itu belajar skillnya. Nah, yang benar Mas Ilyas itu udah langsung belajar skill ya. Langsung Skill. Nah, teori ini sedang muncul nih, teorinya sekarang nih. Sekarang dalam channel ini kita sedang mulai untuk kelas awal untuk mengenal apa sih hipnotis, terus apakah bisa dipelajari ya. Dan jawabannya adalah sangat mudah dipelajari dan memang harus dipelajari seperti itu. Nah kadang-kadang benar Mas, kadang-kadang ada yang iklan-iklan ya di YouTube, di Facebook gitu ya. Itu ada iklan yang cukup 2 jam ilmunya nanti ditransfer. Kalau saya nggak ya, ini hipnosis model apa ini? Padahal keilmuan yang perlu diajarkan, diedukasikan, dilatihkan, dan ini keilmuan seperti layaknya naik sepeda motor, naik mobil seperti itu. Berarti nggak bisa langsung instan berarti ya Mas. Nah kalau ditransfer, saya transfer nih cara naik sepeda motornya gitu, kan gitu ya. Nah, itu yang kadang menjadi, ya memang itu menjadi daya tarik ya. Jadi orang yang pengen belajar tertarik seolah-olah wah gampang gitu ya. Seolah-olah belajar hipnosis itu cuman kita nanti langsung ditransfer nih. Betul. Instan. Dikira duit katanya. Duit transfer sih masuk ATM kita bisa makan. Nah kalau ilmu ditransfer, aduh itu kayaknya nggak recommended banget itu. Kalau yang misalkan belajar 2 jam langsung bisa hipnotis itu kayaknya apalagi itu diisi, abal-abal itu ya. apalagi diisi. Ya. Kalau gini sebaiknya dipisahkan ya. Ketika orang mau mengadakan pelatihan hipnosis ya hipnosis aja, jangan diisi dengan pengisian, dengan apa ya, dikirimi, ditransfer ilmu. Ini jadinya ambigu, jadinya apakah hipnosis seperti itu? Padahal hipnosis, hipnoterapi itu keilmuan yang ilmiah ya, bisa dipelajari, dan ini ilmu komunikasi. Malah itu nanti bisa jadi merusak dari fondasi hipnosis itu sendiri ya. Kalau kayak gitu. Itu yang salah satunya seringkali kenapa saya sering ngadain public class di beberapa kota, karena sebetulnya tujuan utamanya adalah memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hipnoterapi adalah satu keilmuan komunikasi yang sangat bagus, yang sangat bermanfaat gitu. Contohnya kemarin ya saya ada anak kelas 1 SD, dia sering ketakutan karena dia sering dilihatin makhluk halus gitu kata dia. Kalau saya ajak ngobrol, terus saya mulai lakukan editing pikirannya, karena sebetulnya dari keilmuan hipnoterapi ini ketika ada seperti itu, yang kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan si anak dengan bawah sadar si anak supaya kembali fokus pada sisi yang ada di sekitar kita yang ringan saja gitu. Karena dia sangat fokus pada hal-hal yang lainnya, nah, sehingga seolah bisa melihat seperti itu. Tapi kita kita bicara tentang keilmuan hipnosis hipnoterapi ini ya. Jadi biar tidak rancu dengan keilmuan metafisika. Kalau metafisika itu nanti bisa lain kesempatan dibahas, bisa tuh sama master juga. Yang lagi ramai sekarang kan itu ilmu hitam, putih dan merah. Tapi kita kata aja biasa aja kita. Tapi karena kita paham ya apa yang sedang terjadi gitu. Kalau dari Mas Oki sendiri pengen tahu apa nih? Kalau saya sih